Nah, Oh iya dah, gas. mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok cari eh, internet rakyat dengan aplikasi Cari Tim. Aplikasi ini lahir dari keresahan kita, mahasiswa Telkom University yang seringkali mencari atau kesulitan mencari rekan tim atau dosen pembimbing untuk kompetisi seperti macam-macam kompetisi dan lainnya. Nah, untuk cari tim ini hadir untuk mendigitalisasi proses tersebut. Lalu, untuk yang pertama adalah mungkin untuk bagian saya, yaitu bagaimana fitur dari mentorship yang ada di aplikasi ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pertama-tama adalah struktur dari datanya sendiri. Untuk mendukung fitur mentorship, ini saya merancang skema database yang efisien. Lalu untuk tabel mentorship, tabel ini adalah tabel relasi yang menghubungkan tiga entitas utama. Ya, untuk kolom kuncinya sendiri itu ada student ID dan lecturer ID. Keduanya mengambil data dari tabel user. Kami membedakan peran melalui atribut role, dosen, dan mahasiswa. Untuk competition ID menghubungkan bimbingan dengan kompetisi spesifik. Untuk logiknya sendiri, kami menggunakan tipe data enum untuk kolom status dengan nilai defaultnya pending. Ini memastikan setiap pengajuan harus melalui persetujuan dosen sebelum menjadi approve atau reject. Untuk keamanannya sendiri, di sini kami menerapkan Cassandra on delete, artinya kita data user atau kompetisi dihapus. Riwayat pembimbingan yang terkait akan otomatis terhapus untuk menjaga integritas si data. Nah, dilanjutkan dengan di sini ada untuk logiknya sendiri, yaitu eh, controller sekarang ada 3 poin di sini untuk pengambilan datanya. Nah, untuk sistem melakukan fitur otomatis hanya user dengan si dosen atau dengan si role dosen yang ditampilkan kepada mahasiswa. Sistem juga mengecek kompetisi apa saja milik si mahasiswa tersebut yang statusnya masih open. Nah, untuk selanjutnya itu validasi keamanan ya. Sebelumnya data disimpan, codingannya tuh melakukan validasi. Ada fungsi eksis yang mengecek apakah mahasiswa sudah pernah mengajukan bimbingan untuk kompetisi yang sama. Jika sudah, sistem akan menolak pengajuan ganda untuk menghindari bertabrakan atau data yang ganda ya. Dan untuk selanjutnya itu manajemen status ya. Untuk dosen memiliki kendali penuh melakukan fungsi update, lalu dapat mengubah status bimbingan secara real time juga. Nah, mungkin sekian dari bagian saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Untuk pertanyaan yang dilakukan oleh saya, itu bagaimana sih caranya kita bisa menampilkan mahasiswa itu bisa menampilkan skill-skillnya di dalam lamaran tersebut dan bagaimana sistematisnya? Itu bisa di-sharingkan, tolong minta screen. Oke. Yang pertama itu kita akan di dalam ke profile controller, ada di dalam file controller, profile controller. Nah, di situ terlihat bahwa ada namanya public function, edit, request, yang dimana itu menampilkan halaman form edit profile dan mengirim data user yang sedang login ke view. Nah, logika dari sistem ini itu adalah usernya itu login, lalu dia akan mengedit profile, lalu sistem akan mengambil data user tersebut dan akan memperlihatkan skill-skillnya di dalam profile tersebut. Lalu ada update profilnya, eh, ada di dollar request user, field request validate, itu mengisi user nama email dan juga bisa mengubah-ubah verifikasi juga. Jadi data di dalam profil tersebut ada data-data skill-skill yang bisa di-apply oleh mahasiswa tersebut untuk dijadikan data lamaran nanti ke depannya. Oke, lalu kita masuk ke dalam
apa namanya, kan ada profile dan ada user PHP. Bisa lanjut ke user PHP. User PHP itu ada di roots. Sorry. User PHP nggak ada. Ini API dulu aja, nggak apa API dulu. API PHP. Oke, di API PHP itu mengatasi API untuk sistematis dari aplikasi tersebut. Nah, API untuk dari pertanyaan saya itu dia itu untuk mengirim data JSON-nya dan buka halaman Blade, lalu bisa diakses oleh front end lain atau mobile app atau sistem eksternalnya. Nah, perbedaannya dengan WPHP, boleh diklik WPHP-nya. Maaf ya. Nah, kalau di WPHP-nya itu untuk memanage skill-skill yang ada di dalam profile tersebut. Jadi di dalam page webnya itu akan terlihat skill-skill dari para mahasiswa-mahasiswa yang sedang ingin melamar. Jadi API-nya itu untuk routes-nya, lalu di WPHP-nya itu terlihat jelas routes yang sudah ada lamar-lamar sudah terdaftar. Boleh sekarang lanjut ke user PHP. User PHP ada di bagian model. Nah, di dalam user PHP ini itu mempresentasikan pengguna sistem. Jadi eh, dia tuh user itu bisa login, bisa punya session atau bisa out oleh Laravel-nya. Dan variable-nya itu akan tersedia ada name, email, password, role. Dan itu akan mempermudah kita untuk bisa memperlihatkan skill-skill yang ada dan tersebut. Jadi user PHP ini juga termasuk salah satu hal yang penting karena menginput data mahasiswa. Baik, sekian dari saya, bisa lanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Baik, untuk saya sendiri, untuk pertanyaan itu, bagaimana cara bekerja database table lowongan dan kompetisi beserta relasinya. Langsung saja saya share kodenya. Yang pertama itu ada di eh, migration, migration kompetisi, migration competition. Nah, di sini migration kompetisi itu sebagai master data dari sebuah lowongan, di mana ada field title, kategori, organizer, deadline, posted path, ini new label yang nanti masuk ke storage link, kemudian link Webboot juga masuk ke storage link. Kemudian is aktif ini apakah kompetisi itu aktif atau sudah nggak aktif, tapi di sini kita mentautkan defaultnya itu aktif atau true. Kemudian untuk table recruitment sendiri itu atau lowongan ini berrelasi dengan user ID, di mana ini berrelasi dengan database user. Kemudian Fortune Key Competition ID ini relasi antar table kompetisi yang nanti akan dijelaskan lebih detailnya itu di model. Kemudian ada field title dan description, kemudian status ini enum agar kita bisa memilih gitu antara open atau closed. Nah, kemudian untuk relasi antar table kompetisi dan rekrutmen itu ada model model mentor di model rekrutmen. Nah, di model rekrutmen ini dijelaskan ada return user, returnnya itu belongs to, ini untuk relasi user, untuk relasi kompetisi tersendiri ini ada di bagian public function kompetisi. Returnnya itu ini masuk ke model kompetisi, kelasnya ID-nya ini competition ID. Nah, untuk penjelasan dari pertanyaan di kode dari saya cukup. Mungkin saya akan menjelaskan ke hasil UI-nya.
Nah, untuk hasil UI-nya tersendiri, ini saya sudah masuk sebagai role ketua tim, di mana ada 3 role. Ini untuk UI detail. Tadi pertanyaan saya sendiri, detail kompetisi dan keuangan ini berhubungan antar relasi. Kemudian untuk eh, rekan saya tadi tentang lamaran, ini untuk lamaran, kemudian mencari, ini UI-nya, ini dashboard. Ya, kemudian untuk eh, role mentorship itu kita menggunakan shaders, di mana kita harus masuk tersendiri. Oh, oke. Nah, ini untuk user request bimbingan, nanti kita bisa menerima atau menolak. Oke, mungkin presentasi dari kelompok internet rakyat cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wa afan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu aja habis ini, habis pengajian. Gila, masih di mute Gila, aja. Tahu aja gila, habis gila. tahu aja habis pengajian. Selesai juga.